Kok gimana caranya gue sukses tanpa sekolah? Oke, tadi gue tambahin konteksnya, gue sering banget ditanyain, kok gue umur 18 baru lulus sekolah, kalau misalnya gue mau sukses berkarir, gue perlu kuliah nggak sih? Atau bahkan ada yang bilang, kok gue mau masuk jurusan IPA atau IPS, penting nggak sih jurusan itu, nanti selanjutnya gue perlu kayak kuliahnya ambil apa gitu misalnya. Atau pertanyaan yang paling nyentring ya tadi, kalau misalnya gue mau sukses bisa nggak gue lakuin itu tanpa gue sekolah? Nah sebenarnya kan pertanyaan yang paling umum tuh sekolah tinggi, kuliah, tapi di sini dia mention sekolah, yaitu ada sekolah wajibnya sampai SD, SMP, SMA. Nah di sini gue pengen share thoughts gue ya tentang peran sekolah sama kesuksesan dalam karir seseorang. Mungkin kita mundur dikit ya. Kita harus tahu perbedaan zaman sekarang sama dulu. Ini pasti agak sedikit berulang kontennya. Kalau di zaman dulu, menurut gua, orang tuh lebih appreciate hard skill yang di-proof dengan sertifikat atau gelar. Karena itu yang bisa menunjukkan dia bisa melakukan skill itu. Jadi mungkin 80% hard skill, 80% bahwa sekolah dan lain itu penting. Tapi sekarang kayaknya kita di era yang sedikit lebih berbeda. Dimana kayaknya orang tuh yang dicari tuh output based, dimana sertifikat dan lain-lain itu mungkin kontribusinya lebih kecil atau gelar kontribusinya lebih kecil dibanding dulu. Bedanya karena sekarang informasi jauh lebih gampang didapetin untuk orang belajar skill baru atau nyelesain tugas dari sebuah perusahaan. Complicated nggak? Intinya, dulu jadi jago tuh susah, harus punya gelar. Sekarang jadi jago, bisa jadi lu nggak perlu kuliah sama sekali. Dan case-nya tuh banyak banget orang kayak digital marketer yang dari nol sampai dia jago banget. Tapi dia nggak punya gelar sebenarnya dari kuliah. Nah, first, itu yang kita get out of the way ya. Kalau possible. Tapi mungkin detailnya tuh gimana caranya. Dan yang lebih penting pertanyaannya, realistis nggak orang jadinya semua ya udah nggak usah sekolah, cari skill praktikal mau dari mana gitu, Google, YouTube, atau kayak belajar dari orang, terus ya udah mulai dari karirnya. Nah menurut gua nggak segampang itu. Kita tackle masalah yang pertama dulu ya, yaitu sekolah wajib. Apa yang kita dapat dari sekolah wajib dari SD, SMP, SMA? Mungkin ada yang bilang, gua ngapain belajar Pitagoras, gua ngapain belajar kayak sejarah ini, gua ngapain belajar apa? Nah, ini sesuatu yang sebenarnya orang yang menjalani sekolah nggak ngalamin atau nggak ngerti, tapi orang yang setelah menjalani sekolah terus menjalani hidup ternyata itu dulu penting. So sebenarnya gue ngeliatnya gini, ada skill-skill yang sebenarnya nggak praktikal di dalam hidup kita. Ya misalnya Pitagoras, kalkulus, itu nggak praktikal mungkin ya. Tapi yang diasah dengan membangun skill nggak praktikal itu adalah skill dibaliknya, yaitu skill problem solving, skill melihat sebuah masalah, approach sebuah masalah, proses dalam mencari jawaban. Dan menurut gue, itu salah satu aspek paling penting dari sekolah wajib. Dan menurut gue, namanya sekolah wajib dilakuin. Jadi kalau kalian kepikiran untuk lepas dari SD, SMP, SMA, don't. Itu sesuatu yang menurut gue wajib banget. Karena yang lu dapat dari sana bukan cuma ilmu basic tentang kehidupan ya, matematika, misalnya sejarah, biologi dan lain-lain. Itu trust me, itu kedepannya tuh bakal kepake walaupun pas kalian lagi belajar itu kayak, kok ini ngapain gue ngapal ini gitu. Kalaupun nggak kepake, itu thinking prosesnya itu pasti kepake. Kedua, sekolah ngajarin lu how to actually blend ke society pertama kalinya kan. Itu kan jadi pertama kali seorang manusia masuk ke environment di mana ada manusia lain yang sebelumnya tuh cuma di keluarga doang. And itu help soft skill tergantung dari gimana kalian digedein ya. Tapi gue personally, dulu pas sekolah tuh gue di posisi yang nggak diuntungkan. Dulu gue dibully, nggak pede dan lain-lain. Akhirnya gue nemu jati diri gue di kuliah. Justru kuliah yang bikin gue lebih pede untuk kayak sampai sekarang bisa public speaking dan lain-lain. Jadi ada benefitnya nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu kulitin segampang hitam putih. Oh ternyata nggak penting karena case-nya ada orang yang kayak gitu. Tapi berapa persen orang yang actually sukses banget tanpa sekolah gitu. Kalau kuliah yes lebih gampang dicari. Tapi kalau sekolah itu jadi lebih susah. Oke, topik kedua mungkin ya, kuliah dan karir dan lain-lain. Pertanyaan pertama itu, cukup nggak sih bekal sekolah dasar atau wajib SD, SMP, SMA untuk memulai berkarir? Kalau menurut gua nggak cukup. Loh, tadi bilang bisa nggak usah kuliah terus langsung kerja dan lain-lain. Maksud gua nggak cukup adalah nggak cukup kalau diambil cuma hard skill atau materi yang diajarkan di SD, SMP, SMA. Tapi apa yang diajarin di sekolah wajib itu adalah thinking proses dan mindset. Gimana cara cari masalah, cara solve sebuah masalah. Sisanya menurut gua kalian tinggal di zaman yang sangat amat privilege. Practical skills atau skill-skills yang bisa dijual dan praktis bisa dipakai oleh perusahaan itu gampang semuanya di Google. Serius deh, coba mulai dari desain, editing, mulai dari marketing, public speaking, copywriting, semuanya ada di Google. Dan harusnya itu jadi step 1 pondasi kalau kalian mau sukses mulai dari pas lulus dari sekolah wajib. Step 1 itu practical skills. Nah, practical skills ini yang akhirnya bakal bisa ngepropel at least sampai level tertentu di karir kalian. Mau itu jual sebagai freelance atau mulai langsung kerja sama orang. Kita bayangin ya, misalnya sama perusahaan, kita nggak punya gelar desain, tapi kita bilang kayak kita experience designer karena kita udah coba project-project sendiri
sendiri, kita udah Google, kita YouTube, kita punya portfolio di Behance, itu nggak perlu kuliah by the way. Terus ya udah mulai ngebangun reputasi, ngebangun experience di sana, climb the ladder, bisa karena practical skill semuanya ready. Nah tapi kalau gitu peran kuliah apa? This is what I'm gonna tell you ya. Walaupun gue bilang sebenarnya kuliah itu sesuatu yang nice to have, tapi nggak wajib. Gue bilang kayak gitu. Tapi gue mungkin nggak di tahap gue sekarang kalau gue nggak kuliah. Karena yang tadi gue bilang, kuliah itu, belajar itu nggak bisa diambil semata-mata, oke materinya apa, materinya bisa nggak dipakai buat praktikal. Karena kita harus lihat di sisi lain yang sifatnya di balik layar. Contoh paling simpelnya, dulu di sekolah wajib tuh gue sangat dibully, nggak confident lah pokoknya gitu. Tapi di kuliah, akhirnya ketemu sama orang-orang baru dan lain-lain, gue lebih confident. Itu step satu dari yang paling penting bisa propel gue di karir gue. Akhirnya gue punya jati diri gitu loh. Selanjutnya apa yang kedua? Kalau kalian nonton video-video gue sebelumnya, gue memang di kuliah tuh mata kuliahnya nggak ngajarin gue skill praktikal untuk gue cari duit. Sama sekali mungkin sampai sekarang yang gue pakai tuh hampir 5% mungkin practical skillnya. Tapi dari kuliah itu, gue ikut webinar, terus akhirnya gue dikasih opportunity freelance, terus akhirnya dia suruh gue belajar coding dari YouTube. Tapi opportunity itu nggak bakal ada kalau gue nggak blend di organisasi kuliah. Akhirnya dari sana gue freelance 20-30 juta per bulan, akhirnya gue bangun agency, akhirnya ketemu project-project lain, dikenalin sama dosen dan lain-lain, network gitu loh. Itu jadi kayak bonus-bonus atau di balik layar yang sebenarnya gue dapetin di kuliah. Di luar hard skill sama soft skillnya itu yang kayak yang gue bilang tadi, sekolah wajib itu kalian harus tahu jangan cuma lihat materinya tapi apa di balik materi itu. Ya problem solving, critical thinking, kayak ya gitu-gitu tuh penting banget sebenarnya, dan itu emang susah diukur gitu. Cuma kontradik lagi dong pembicaraan gue di awal, kayak sebenarnya penting nggak sih sekolah? Kalau menurut gue intinya kayak gini, gue sendiri sekarang nggak berani bilang nggak penting. Tapi kalau ditanya wajib atau enggak, sekolah wajib. Tapi kuliah wajib atau enggak, sebenarnya gue tetap stand my ground, nggak wajib. Bedanya di zaman dimana kita bisa dapat informasi yang berlimpah. Kalau misalnya kita ngomong network kayak tadi ya, kita ngomong tentang mindset dan lain-lain, sebenarnya kita bisa cari tempat lain gitu. Sebenarnya vlog ini atau kayak tiba-tiba aja gue pengen bahas ini adalah orang yang nanyain gue, yang tadi di awal nanyain ke gue, itu tuh bukan punya masalah lah. Analoginya kalau mereka mau kuliah, finansialnya belum tentu kuat dan kayak apa gue paksa, apa gue gimana gitu. Kalau sebuah kebutuhan itu masuk ke nice to have tapi nggak must have. Jadi kayak gue takutnya yang mampu untuk kuliah dan mampu dan punya waktu untuk spend time di kuliah, go ahead. Tapi kan ada banyak orang, casesnya juga kayak mampu nggak sih untuk kuliah perguruan tinggi yang di mana gitu misalnya. Kalau nggak mampu, nggak usah dipaksa. I can guarantee you that practical skills dan skills yang dibutuhin untuk make money itu ada di luar sana. As long as kalian punya kemauan untuk cari informasi itu dan punya dorongan untuk selalu penasaran. Cuma mungkin video ini pendek aja karena gue cuma pengen tiba-tiba sharing perspektif gue tentang kuliah, tentang sekolah. Sebenarnya banyak banget yang kita dapetin di balik layar. Cuma sukses atau karir secara finansial bergantung kedua hal tadi, skill praktikal sama satunya lagi soft skill. Hard skill, soft skill. Hard skill yang praktikal itu sekarang kita di zaman dimana semuanya bisa dicari online. Trust me, you can. Di luar exception, nanti ada lagi yang komen, oke, jadi dokter gelarnya YouTube gitu. Ya nggak bisa. Kalau dokter lu harus ikutin proses license-nya. Ya itu jangan dipelesetin lah kayak gitu lah. Tapi kita ngomong tentang yang komersial lah. Apa sih high paying career sekarang? Bisa aja data engineer, ya bisa aja Web3, blockchain programmer. Ada course-nya di YouTube. Coba aja gratis. Android programmer, iOS programmer, quality assurance tester, designer, sales marketing. Sebutin satu profesi yang kalian nggak bisa pelajarin setidaknya sampai level tertentu di YouTube atau Google. Coba di bawah gitu. Setahu gue even petroleum engineer, walaupun itu menurut gue butuh kuliah ya, itu setahu gue ada kulitnya tuh bisa belajar online. And that's the beauty of this era. Jadi kita nggak perlu paksain diri kita, anggap semua yang beredar di sana yang sifatnya berbayar tuh opsional. Kalau bisa bagus, kalau misalnya enggak, there's still options. Intinya itu yang pengen gue sampein tentang topik how to be successful tanpa sekolah dan if sekolah itu penting atau enggak. Alright, I guess I'll see you guys in the next video. Bye bye.